Tuhan, kita nyanyikan pujian yang mengatakan tata suci. Saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan kita saja. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya. Kita tata sucinya bersama para malaikat, bersama Bapa di surga, kami bersyukur dalam kesempatan yang indah pada hari ini kami boleh merasakan terus kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami semua. Terbukti kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami masih diberikan waktu untuk kami datang kepada menghadap, beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami sudah memulai ibadah kami dengan memuji Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati acara kami selanjutnya, dari awal pertengahan sampai selesainya nanti. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga sedang jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tibakan di tempat ini. Biarlah kami boleh bersama-sama dapat berbakti memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Dan kami percaya ketika kami kembali dari tempat ini ada banyak berkat Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ibadah ini dari awal sampai selesainya. Biarlah boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Percaya
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Selanjutnya Tuhan, kami patut mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat anugerah Tuhan, tolong Tuhan yang kami rasakan. Istimewa Tuhan menitipkan anak-anak bagi kami untuk menjaga, untuk memelihara ruang perhidupan dengan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya sentiasa kami terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Intinya kami berdoa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terbukti ya Bapa, saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk berbakti, untuk datang ke gereja untuk ini ya Tuhan. Sungguh luar biasa sukacita kami ya Bapa ketika kami ada melewati hari-hari kami. Begitu banyak hal yang kami lewati, begitu banyak tantangan, rintangan, percobaan satu demi satu kami lewati, dan hari ini kami boleh melewatinya Bapak. Hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani pada minggu ini, Tuhan berkati mereka, berikan mereka otoritas Allah sehingga firman Tuhan yang mereka akan sampaikan dapat menjadi hidup, dapat kami jalankan dalam kehidupan kami yang hari lepas hari ya Bapak. Seperti saat ini di gereja kami, Pak Derson yang akan menyampaikan firman Tuhan, di khotbahnya nanti ya Bapak, kami disegarkan kembali, iman kami dikuatkan, kami diberikan pengharapan untuk terus tetap berharap pada Tuhan dan terus memberikan keimanan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan lebih heran lagi, berkati juga melalui ya Bapak. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami semua dapat melihat rencana Allah atas kehidupan kami, dan kami mendapat panduan hidup kami dalam menjalankan hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa waktu yang lalu di wilayah juga sudah mengadakan rapat dalam setiap program kerja yang ada, ya, rapat pimpinan yang ada, setiap PPD yang mengikuti rapat juga, apapun keputusan mereka bisa dijalankan, bisa kami realisasikan di daerah-daerah masing-masing ya Tuhan Yesus, terutama di daerah kami Sekadau ini. Biarlah rencana-rencana ke depan untuk daerah yang baru ini dapat realisasi, dapat berjalan dengan baik, dan semakin memperluas pekerjaan Tuhan di daerah Sekadau ini, terutama di DKI ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berikan kekuatan ekonomi kepada bangsa negara kami dalam menghadapi hari-hari ini ya Tuhan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan yang dihadapi oleh pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan yang lainnya ya Bapak, dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan berkati, berikan mereka kemampuan, berikan mereka stamina yang cukup ya Bapak, berikan hikmat pintaran daripada Tuhan, sehingga apapun keputusan mereka dalam mengelola negara ini
dapat berjalan dengan baik. Wakil Bupati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati kami di Sekadau ini, Tuhan juga Engkau berikan kesehatan kekuatan kepada mereka ya Bapak, sehingga mereka tetap dimampukan menjalankan tugas dan aktivitas mereka sebagai kepala daerah tempat kami ya Bapak. Bila doa dan seruan kami ya Tuhan, kiranya Engkau jawab doa kami, Engkau dengar doa kami tepat pada waktunya Bapak, dan kami akan menyempurnakan doa ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serta dituntun untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan sungguhlah berasal daripada Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita membuka firman Tuhan yang sudah dibacakan bersama-sama atas panduan pemimpin pujian tadi dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan dengan judul di atas, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya.
Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi tema firman Tuhan saya tidak ubah dengan tema perikop terdekat oleh Lembaga Kitab Indonesia, yaitu iman mengalahkan dunia. Lagu nyanyian kemenangan iman nomor 261 tadi yang sudah kita nyanyikan. Iman itulah yang memberikan kita kemenangan, sehingga dunia tidak dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus, dan bahkan dunia tidak dapat membuat kita menjadi murtad. Jadi sebagai pendahuluan, kita melihat dalam kehidupan kekristenan, kehidupan rohani ada begitu banyak, atau mungkin bahkan kita seringkali mengalami situasi yang namanya jatuh bangun dalam kehidupan rohani kita, kayak lagu dangdut aja ya Pak. Tapi kita tidak jatuh sampai tergeletak. Tetapi ada juga yang kita saksikan, orang yang jatuh dan tidak bangun-bangun, artinya jatuh tergeletak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena iman yang lemah, iman yang dikalahkan oleh dunia, dan bukan iman yang mengalahkan dunia. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Tema firman Tuhan kita saya ambil dari ayat yang keempat tadi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tetapi iman seperti apa? Itu pertanyaan besar buat kita. Nah, bagaimana cara memiliki iman yang mengalahkan dunia? Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang dimiliki oleh setiap orang yang lahir dari Allah. Saya ulangi sekali lagi bahwa iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang dimiliki setiap orang yang lahir dari Allah. Jadi tidak disebut orang Kristen ya, tapi setiap orang yang lahir dari Allah. Dan bicara tentang lahir dari Allah ini sama seperti yang Yesus percakapkan dengan seorang yang bernama Nikodemus. Mari kita lihat dulu pembicaraan Yesus dengan Nikodemus supaya kita bertanya berpikir seperti Nikodemus juga. Mari kita buka Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 yang saya sudah tulis, pasal 3 ayat 3 sampai 7. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jangankan mau mengalahkan dunia, masuk dalam kerajaan Allah juga tidak bisa kalau belum lahir kembali. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi sesungguhnya setiap orang yang ingin masuk dalam kerajaan surga, dan setiap orang yang ingin memiliki iman yang mengalahkan dunia, dia harus melewati atau mengalami yang namanya kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali tidak seperti yang Nikodemus pikirkan, harus masuk ke dalam rahim ibu. Tidak demikian ceritanya. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali? Mari kita lihat bagaimana cara kita untuk dilahirkan kembali. Roma pasal 3, kita lihat dalam bagian itu dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh karena hukum Taurat kita mengenal dosa. Artinya yang dimaksudkan oleh ayat ini bahwa esensi dari kekristenan itu bukanlah perbuatan. Itu yang perlu kita ingat. Esensi dari kekristenan adalah bukan perbuatan, tetapi kelahiran kembali. Saya berikan contoh ilustrasi. Kalau kita kenal, kita pernah melihat seekor ikan, bahkan pernah memakannya. Ikan itu hidupnya di mana? Di air tentunya ya. Mungkin di darat Pak Anies ya. Pernahkah Pak Anies nangkap ikan carinya di darat yang kering, tandus, gersang? Tidak mungkin. Mengapa disebut ikan? Apakah dia
hidup di dalam air supaya dia jadi ikan? Tidak. Perbuatan dia hidup dalam air itu tidak menjadikan dia sebagai seekor ikan. Burung berbuat sesuatu itu terbang tidak menjadikannya seekor burung. Tetapi ikan di dalam air itu menunjukkan bahwa dia seekor ikan. Paham maksudnya ya? Burung terbang di udara itu menunjukkan, itu membuktikan bahwa dia seekor burung. Tidak menjadikan dia seekor burung, tapi menunjukkan. Kita melakukan perbuatan baik bukan menjadikan kita sebagai anak Allah, tapi kita melakukan perbuatan baik menunjukkan, membuktikan bahwa kita anak Allah. Jadi jelas ya, esensi dari kekristenan bukanlah perbuatan, tapi kelahiran kembali. Itu bedanya iman kita dengan iman yang lain. Kalau iman yang lain berbuat baiklah. Nah, tadi malam kami bahas juga. Berbuat baik, berbuat amal sebanyak-banyaknya. Niscaya kalau di akhirat nanti perbuatan baik dan perbuatan buruk ditimbang. Kalau berat perbuatan baik kita masuk surga. Kalau yang berat perbuatan buruk celakalah kita masuk neraka. Tapi iman Kristen tidak begitu. Perbuatan sebaik apapun kita melakukan semua hukum Taurat tidak akan menjadikan kita anak Allah. Tapi kelahiran inilah yang membuat kita menjadi anak Allah. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Ada satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir sebagai bayi yang hina, dia hidup sebagai manusia, dia menderita sengsara bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan tujuannya untuk menjadikan kita sebagai orang beragama Kristen, bukan menjadikan kita sebagai orang yang diberkati, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, bukan. Tujuannya yaitu untuk membuat kita menjadi orang yang dilahirkan kembali, yaitu lahir dari Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang kaya, di luar sana banyak orang di luar Kristus yang tidak percaya Yesus, yang sukses dan kaya banyak, punya jabatan yang hebat, itu banyak sekali. Tapi Yesus datang ke dunia bukan untuk kita menjadikan kita sebagai orang beragama Kristen, karena tidak semua orang beragama Kristen adalah anak Allah. Tanda petik ya, tidak semua orang Kristen mengalami kelahiran kembali. Nanti kita akan bahas dalam selanjutnya. Nah, perbuatan tidak menjadikan kita sebagai anak Allah, tetapi perbuatan baik kita menunjukkan, membuktikan bahwa kita anak Allah. Orang akan melihat bahwa kenapa si A, si B ini berbuat baik, karena dia anak Allah. Bukan supaya ya, tidak tubing, tapi itu membuktikan, itu menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Kita melihat satu pohon yang buahnya adalah buah kelapa. Apakah kita berpikir bahwa buah kelapa inilah yang menjadikan pohon itu pohon kelapa? Tidak kan? Tapi terbalik. Justru dari pohon kelapa lah timbul buahnya. Kalau pohonnya adalah pohon yang jahat, buahnya juga pasti buahnya jahat. Kalau pohonnya adalah pohon yang bibit unggul yang baik, maka buahnya akan menjadi buah yang baik. Begitu juga perbuatan kita menurut iman Kristen. Kalau kita memperlihatkan buah-buah yang baik dalam perbuatan kita, itu bukti bahwa kita anak Allah. Kita lahir dari Allah. Tapi kalau perbuatan kita jahat, najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan, patut dipertanyakan apakah kita sudah mengalami kelahiran kembali. Saya kira kita paham sampai di sini bahwa kelahiran kembali harus dialami oleh setiap orang Kristen. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak mengalami kelahiran kembali. Terus bagaimana caranya kita mengalami yang namanya kelahiran kembali atau lahir dari Allah? Yang pertama dalam pembacaan kita di dalam 1 Yohanes tadi, bahwa percaya tentang Yesus adalah Kristus itu mutlak untuk urutan pertama. Proses kelahiran itu kita harus mengalami yang namanya percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kristus itu adalah yang diurapi. Yesus satu-satunya manusia yang diurapi oleh Tuhan Allah sehingga dia layak menjadi juru selamat kita. Itu harus kita percayai dulu. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi jelas dikatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Tapi tunggu dulu.
Percaya yang seperti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Yang pertama, percaya yang dimaksudkan adalah percaya yang didasari oleh pertobatan. Mari kita baca dalam Markus 1:15. Ini jawab Yesus kepada orang banyak di situ. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi percaya yang benar itu adalah percaya yang didasari dengan pertobatan. Kenapa harus didasari pertobatan? Karena berikutnya, ada orang yang percaya kepada Yesus tapi tidak bertobat. Dia bisa lahir dari orang tua Kristen, orang tuanya pendeta, pelayanan lagi, tapi hidupnya hancur-hancuran. Banyak teman-teman kita juga begitu. Apanya pendeta, namanya juga aktif di hamba Tuhan, tapi hidupnya kok hancur-hancuran. Itu percaya Yesus Tuhan, tapi tidak bertobat. Ada kan? Selanjutnya ada juga orang yang bertobat, tapi tidak percaya Yesus. Ada kan? Di luar sana banyak, kita sering nonton di TV-TV religi kan? Orang yang bertobat dari dosanya, nyesal dia, ngakui kesalahannya, bahkan untuk menebus kesalahan dia jual rumah, dia jual apartemen, dia traktir temannya, dia kembalikan semua harta benda yang dia rampas. Tapi dia tidak percaya Yesus, dia bertobat, dia menyesali, dalam penjara juga dia bertobat. Gitu ya. Tapi apakah yang itu dimaksudkan dilahirkan kembali? Tidak. Dilahirkan kembali adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus, namun dia juga bertobat dari dosanya. Saya mau supaya kebenaran firman Tuhan hari ini memerdekakan kita. Maafkan kalau agak keras sedikit, gitu ya. Karena kita sudah dewasa. Orang yang dewasa secara rohani harus siap menerima makanan-makanan yang keras. Jadi orang yang dilahirkan kembali, yang pertama dia harus percaya Yesus adalah Kristus dan percaya yang didasari dengan pertobatan. Yang kedua, bagaimana dilahirkan kembali dari Allah? Ayat berikutnya dikatakan dalam ayat yang kedua, itu tandanya ya. Kalau percaya tidak saja cukup kita percaya, yang kedua ada tandanya, ada buktinya kita percaya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Jadi yang kedua, kalau kita sebagai orang yang dilahirkan kembali, kita percaya, namun tandanya apa? Yaitu kita mengasihi Allah. Jadi sekali lagi saya mau katakan statement yang pertama tadi, esensi kekristenan bukan perbuatan tetapi kelahiran kembali. Kenapa kita mengasihi Allah? Karena kita dilahirkan dari Allah. Seperti Pak Sadan mengapa mengasihi anaknya Marco misalnya kan? Siapa lagi namanya? Mesia, Misal. Ya karena mereka itu adalah anak-anaknya Pak Sadan, lahir dari darah dagingnya Pak Sadan. Pak Sadan juga dikasih oleh anak-anaknya, bukan karena Pak Sadan ganteng aja, tapi karena mereka merasa itu papa saya mengasihi papa saya. Dibandingkan dengan anak orang lain, mungkin lebih ganteng anak orang lain, lebih cantik anak orang lain daripada anak saya, tapi saya tetap mengasihi anak saya, karena itu lahir dari saya. Allah mengasihi kita daripada mengasihi orang di luar sana yang hebat mungkin, karena mereka bukan anak Allah. Itu saya mau katakan bahwa kelahiran penting. Kembali kepada ilustrasi yang pertama, kenapa ikan itu disebut sebagai ikan? Oleh karena apakah karena dia hidup di dalam air, atau burung disebut burung karena dia terbang? Bukan. Ikan disebut sebagai ikan bukan karena kekuatannya, karena memang dia lahir dari seekor ikan. Burung juga terbang bukan karena dia punya kemampuan terbang, tapi karena dia lahir dari seekor burung. Kalau saya sebagai orang Dayak, bukan karena perbuatan saya, tapi karena saya lahir sebagai orang Dayak, sebagai orang Batak, sebagai orang Jawa, sebagai orang Manado. Pak Gembala ya. Bukan karena Pak Gembala ini berbuat seperti kebudayaan, tapi karena dia orang Manado, lahirnya dari sana gitu ya. Begitu juga kita, kalau kita merasa diri sebagai anak Allah, kita harusnya mengalami yang namanya kelahiran atau lahir kembali sebagai anak Allah. Kenapa ada kata kembali? Karena Roma 6 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Makanya kita perlu mengalami kelahiran kembali. Dan seperti orang tua mengasihi anak, maka demikianlah kita mengasihi Allah. Allah mengasihi kita. Lalu berikutnya,
kita juga mengasihi sesama yang lahir dari Allah. Saudara-saudara kita di dalam gereja adalah saudara-saudara kita yang lahir dari Allah, kita juga akan mengasihi mereka. Bahwa kita mengasihi bukan karena ada syarat tertentu. Orang yang mengasihi Allah ketika melakukan kehendak Bapa bukan karena disuruh-suruh, tapi karena memang tulus dia mengasihi, ya. Bukan karena untuk memperoleh berkat, bukan karena untuk dipuji supaya dilihat oleh teman-teman yang lain hebat, tapi dia sungguh melakukan itu karena dia mengasihi Allah. Dia lakukan karena kelahiran atau dia lahir dari Allah. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita lahir dari Allah? Dalam ayat yang kita baca tadi jelas, selain kita mengasihi Allah, kita harus melakukan perintahnya, menuruti firman-Nya. Jadi ada 3. Bagaimana cara kita mengalami kelahiran kembali atau lahir dari Allah? Yang pertama tadi adalah kita percaya dengan pertobatan. Yang kedua, mengasihi Allah dan mengasihi yang lahir dari Allah. Yang ketiga adalah melakukan perintahnya. Itu tanda bahwa kita mengasihi Allah. 1 Yohanes 5 ayat 3. Dan dikatakan dalam firman Tuhan di situ ayat 4, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Pernahkah kita membayangkan bertanya kepada seekor ikan yang sedang hidup di dalam air, kok bisa ya kamu hidup di dalam air? Nggak susah apa bernapas, nggak pakai oksigen, gitu ya, berenang nggak kedinginan? Tidak, dia tidak akan mengalami kesusahan, sudah biasa. Karena memang itulah habitatnya, ya. Karena dia lahir dari situ. Jadi ketika dia disuruh berenang, tidak berat baginya. Maka kita pernah melihat burung yang setelah terbang lalu kecapean, kelelahan, seperti anjing yang apa gitu ya. Lalu kita tanya, kenapa kan? Saya capek sudah terbang. Tidak kan? Karena memang itu pekerjaannya. Tidak berat karena dia lahir sebagai seekor burung. Sebaliknya, kalau kita melihat ada orang Kristen yang tiba-tiba mengeluh, aduh susahnya hidup sebagai orang percaya. Saya kok tidak bisa mengampuni si A ya. Saya begitu dendam dengan dia. Saya kok tidak bisa datang ke gereja. Kalau ke gereja itu berat rasanya. Hujan sedikit saja, rasanya malas deh. Kotor celana. Kok nanti motor saya udah dicuci, mobil saya nanti jadi ikan becek, gitu ya. Berat sekali jadi orang Kristen, itu patut dipertanyakan. Karena kalau orang yang lahir dari Allah melakukan perintahnya itu tidak berat. Itu perlu dipertanyakan. Kita sering melihat kesaksian-kesaksian seorang anak Tuhan yang luar biasa hebat. Saya bahkan kadang sampai tersentuh hati. Dia bisa mengampuni luar biasa. Kita ingat kasus dulu seorang yang satu keluarga yang anaknya dibunuh oleh teman kuliahnya, dia ampuni orang yang membunuh anaknya itu. Kenapa dia bisa mengampuni? Walaupun berat awalnya, karena dia menyadari, tiba-tiba dia menyadari bahwa Yesus telah mengampuni dia. Dia juga harus memberikan pengampunan kepada orang membunuh anak tunggal satu-satunya. Itu bisa terjadi kenapa? Karena dia lahir dari Allah. Kalau dia tidak lahir dari Allah, pasti dia akan dendam. Pasti dia akan gugat di pengadilan sampai hukum seberat-beratnya, itu pasti tuntutannya kan. Tapi kalau orang yang lahir dari Allah melakukan kehendak Allah itu sangat ringan, sangat mudah. Dan berikutnya, ikan dapat hidup dalam ikan yang memang terlahir sebagai ikan. Yang saya katakan tadi ya. Dan yang berikutnya ini terakhir, iblis juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, namun tidak melakukan perintahnya. Jadi ternyata mungkin ada yang kita yang baru tahu bahwa ternyata setan, iblis pun percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ayo kita baca ayat ini. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya Yesus itu adalah anak Allah, dan itu sebabnya setan gemetaran ketika diperhadapkan dengan pelayanan Yesus. Namun satu persoalannya, setan percaya tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Ada satu ayat lagi contoh kasus, Markus 5 ayat 6. Ini ada satu kisah di mana seorang kerasukan setan, ya. Dikatakan ketika ia melihat Yesus dari jauh, orang yang kerasukan ini, maka ia berlarilah, ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, menyembah Yesus. Setan menyembah Yesus, kenapa coba? Karena dia tahu Yesus itu adalah Allah. Dia gemetaran, dia takut. Nah, kalau kita percaya kepada Allah, kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah, tapi kita tidak melakukan kehendak dan perintahnya, maka apa bedanya kita dengan
Setan. Apa bedanya kita dengan setan? Itu bukan dilahirkan kembali. Jadi hari ini koreksi diri kita masing-masing. Selama ini saya percaya, saya rajin ke gereja, tapi apakah saya sudah mengalami yang namanya kelahiran kembali? Karena begini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lebih baik dikenal Tuhan, ya ini statement yang perlu kita ingat, lebih baik dikenal Tuhan daripada terkenal dipakai Tuhan. Jadi beda tipis ya. Saya ulangi sekali lagi statement ini. Lebih baik dikenal Tuhan daripada terkenal dipakai Tuhan. Paham maksudnya? Seperti contoh ini, saya kebetulan tisu. Ini tisu kan? Dipakai enggak? Pakai untuk lap telinga. Nah, kita semua siapa enggak tahu tisu kan? Semua orang tahu tisu. Tapi setelah dipakai apa? Dibuang. Akhir zaman nanti, Matius 7:21, firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di akhir zaman nanti, iblis tampil sebagai malaikat terang. Dia akan membuat kita tertipu, sulit membedakan mana yang sebetulnya anak Allah, mana yang sebetulnya nabi palsu. Karena mereka juga nabi palsu mengadakan mujizat, mengadakan penyembuhan, mengadakan KKR dan sebagainya. Tetapi ketika hari penghakiman tiba, Yesus berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Siapa kamu? Jadi saya katakan tadi, lebih baik kita dikenal Tuhan daripada terkenal dipakai Tuhan. Karena banyak orang sekarang di akhir zaman setiap pelayanan, tapi hanya terlihat secara lahiriah. Hatinya dia melayani untuk siapa? Untuk kepentingan dirinya, supaya dipuji, supaya dapat uang yang banyak, supaya dapat honor yang besar, supaya orang bilang dia hebat. Tetapi ingatlah suatu saat Tuhan tidak akan melihat perbuatan seperti itu. Kalau dia tidak mengalami kelahiran kembali, ingat, esensi kekristenan bukanlah perbuatan, tapi kelahiran kembali. Beri kesimpulan buat kita. Kalau kita ingin memiliki iman yang mengalahkan dunia, maka satu syaratnya kita harus mengalami kelahiran kembali, yaitu lahir dari Allah, bukan perbuatan kita. Iman kekristenan tidak mengajarkan bahwa kita berbuat baik untuk memperoleh keselamatan. Iman kekristenan kita tidak mengajarkan bahwa berbuat baik supaya kita hidup berkemenangan, supaya kita hidup diberkati. Tapi untuk hidup diberkati bahkan masuk ke dalam surga, kita harus mengalami yang namanya kelahiran kembali. Lahir dari Allah atau kelahiran kembali berarti yang pertama adalah percaya Yesus adalah Tuhan plus bertobat, ya. Kedua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama yang lahir dari Allah. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, melakukan perintahnya. Jangan seperti setan tadi, yang percaya kepada Allah tapi tidak melakukan perintahnya. Dan yang berikutnya, yang terakhir, bahwa jalan keluar dari setiap persoalan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Kita baca ayat ini bersama-sama, Wahyu pasal 3 ayat 8. Luar biasa, ini firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan. Saya dapat tadi pagi. Wahyu pasal 3:8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kita sebagai orang, anak-anak Tuhan, mungkin kita punya kelemahan, tapi Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, kau tidak punya modal, utangmu masih banyak, kau tidak punya masalah, kau tidak punya karunia, kau tidak punya bakat, kau tidak bisa bekerja, fisikmu lemah. Tapi dikatakan apa? Tuhan membukakan pintu kalau kita menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal Yesus. Seorang pengusaha yang sukses awalnya, tiba-tiba dia mengalami suasana kebangkrutan. Dia berhutang 16 miliar. Setelah itu dia masuk penjara. Setelah dia masuk penjara, istrinya tinggalkan, anak-anaknya terlibat dengan perbuatan yang tidak benar, narkoba, free sex dan sebagainya. Hidupnya hancur sekarang, seorang pengusaha. Namun di tengah-tengah dia sedang menghadapi titik terendah dalam hidupnya. Dia bertemu dengan Tuhan dan dia mengalami yang namanya kelahiran kembali, sehingga dia punya komitmen untuk mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Dimulai saat dia mengalami hancur hati di penjara tadi,
merenungi semua masalahnya, dia sadar bahwa ternyata perjuangannya selama ini tidak ada artinya. Lalu dia bertobat, dia percaya Yesus. Tadinya dia bukan seorang yang percaya Yesus. Lalu dia mengalami kebangkitan kembali, ekonominya mulai pulih. Lalu yang dulunya ada orang yang berhutang dan dia mulai ketemu dia kembalikan hutang dan ekonominya bangkit. Kalau kita menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan membukakan pintu. Jika Tuhan yang membuka, siapa yang menutupnya? Jaksa, hakim, polisi, orang berkuasa. Kalau kita menuruti kehendak Tuhan, tidak akan bisa menutup kalau Tuhan yang membuka. Amen. Yang penting, apapun masalah kita, melakukan kehendak Tuhan. Tidak peduli kita dalam keadaan genting sekalipun, percaya kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Satu ayat lagi dari Lukas pasal 5. Ya, ini satu kisah yang pernah sering kali saya ceritakan. Pengalaman Simon Petrus dengan kawan-kawannya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalan juga." Simon Petrus dan kawan-kawannya, murid-murid Yesus ketika di danau Galilea mengalami krisis, di mana pada malam hari itu tidak seorang pun mendapat ikan. Di tengah-tengah krisis, Yesus hadir. Itulah kondisi hidup kita. Kadang kita bisa bertemu dengan Tuhan, menyadari bahwa kita jauh daripada Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi krisis. Jangan sampai itu terjadi. Nunggu usaha kita sudah bangkrut, nunggu kita sudah punya masalah, baru cari Tuhan. Memang menyesal tidak pernah duluan, Bapak Ibu Saudara. Lebih baik kita menyadari sekarang. Ketika firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan, kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu." Carilah Tuhan mulai sekarang. Jangan tunggu nanti ada masalah, ada persoalan baru kita terlambat dan menyesal semuanya. Tapi nah, yang kejadian kepada Simon Petrus, ketika segala sesuatu tidak mungkin, namun dia menyadari satu hal, ini Yesus yang memerintahkan, saya harus ikuti. Dan apa yang terjadi dalam cerita itu? Mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, tangkapan mereka mulai banyak. Pertanyaan buat kita, sebagai anak Allah, apakah kita tidak bisa jatuh dalam dosa? Pasti. Kalau kita ceburkan ke tempat eksperimen masalahnya, kita ambil seekor ayam atau ayam siapa nanti yang kita tangkap, kita akan eksperimen nanti boleh. Kita ceburkan ke dalam kolam yang panahnya. 7 kali kita ceburkan, apakah ayam itu akan tenggelam? Pasti dia akan bangkit lagi. Itu membuktikan bahwa dia memang seekor ayam, bukan ikan. Tapi kalau seekor ayam kita tenggelamkan di dalam kolam, kita ceburkan ke situ, dan dia malah suka, dia malah berenang dan nyelam di situ. Nah, itu patut dipertanyakan. Jangan-jangan dia ini ikan berbulu ayam. Karena ada sekarang musang berbulu domba. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen sempat terjatuh ke dalam dosa, dan kita bangkit lagi, kita menyadari, oh saya Tuhan, saya jauh, ampuni saya. Itu bagus. Karena kita sebagai anak Allah harus menyadari, habitat saya bukan dalam dosa. Habitat saya melakukan kehendak Allah. Saya lahir dari Allah. Saya harus keluar dari tempat ini. Ini tidak nyaman buat saya. Tapi kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa dan malah senang dalamnya, kita malah larut di situ, patut dipertanyakan status kita sebagai anak Allah. Paham ya? Bahwa kita melakukan kehendak Allah bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita lahir dari Allah. Dan sekali lagi buat jalan keluar satu persoalan kita, yaitu melakukan kehendak Allah. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian. Bahwa kita lahir dalam dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita datang ke dalam dunia ini dalam keadaan telanjang, dan kita akan kembali juga kepada Bapa tidak membawa apa-apa. Kita kembali dengan tangan hampa. Hanya pahala, hanya perbuatan baik dan pelayanan kita yang kita lakukan sebagai buah pertobatan kita, itu yang akan dicatat dan diingat oleh Tuhan sebagai pahala yang akan kita terima nanti. Hati sebagai hamba, biarlah kita merenungi firman Tuhan. Ketika kita ingin memiliki iman yang besar yang mampu mengalahkan dunia, kita harus lahir dari Allah. Sehingga apapun persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini tidak akan membuat kita kewalahan, tidak akan membuat kita putus asa. Sebab apapun kita akan tetap setia dan percaya kepada Tuhan, karena kita lahir daripadanya sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Hati sebagai hamba, utama
kembali sebagai anak-anak Allah, yaitu mengalami percaya dan pertobatan, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dan melakukan semua kehendak dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami lalai akan kehendak Tuhan. Mungkin kami mengabaikan perintah Tuhan, atau mungkin perintah itu terlalu berat untuk kami lakukan. Kami menyadari sekarang bahwa kami harus lahir sebagai anak Allah, supaya kami dapat dengan rendah hati, dengan tulus melakukan kehendak Allah tanpa rasa keberatan, dan mampukan kami semua untuk menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari ketika kami menghadapi masalah, kami akan terus menjadi orang yang berkemenangan, iman yang memberi kemenangan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang boleh menguatkan dan menumbuhkan kita semua. Mari kita berdiri kembali, kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita puji Tuhan.